Oke, kembali lagi ke kelas Embedded System di pertemuan ke-9. Jadi, sekarang kita mau coba implementasi gitu ya, bikin program dan juga mengimplementasikan bagaimana membuat aplikasi interrupt, yaitu di rangkaian seperti ini, ya, di rangkaian Proteus. Jadi di sini ada sebuah rangkaian di mana nanti akan ada LED yang bergerak, ya, bergerak. Kemudian begitu dia diberi input interrupt seperti ini, diklik tek gitu ya. Nah, nanti dia akan 4 lampu menyala bergantian 5 kali dan dia akan kembali lagi eksekusi di interrupt-nya. Ini saya contohin dulu karena saya sudah bikin programnya, tapi mungkin nanti programnya agak kita perbaiki karena tadi terlalu cepat ya. Jadi nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Kira-kira nanti hasilnya jadi gini, tapi versi yang lebih lambat. Jadi misalnya saya running, nah ini ada LED yang bergerak ya. Nanti kalau kemudian saya kasih interrupt, nah nanti ada 4 lampu nyala bergantian 5 kali, balik lagi ke sini. Saya kasih interrupt lagi. Nah, nanti dia akan kembali lagi begini. Nah, kita ingin membuat program seperti ini. Cuma versi yang agak lebih lambat, supaya nanti analisisnya bisa lebih gampang ya. Oke. Tadi kan kita udah bikin project ya, di mana di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal tambahin ininya, code-nya. Pertama yang harus ditambahkan, karena nanti saya pakai perintah delay, jadi nanti ini harus ditambah include delay.h. Oke, kalian tambahin dulu include delay.h. Nah, kemudian saya sudah saya rasa saya udah cukup ya untuk ngasih header. Saya langsung masuk ke programnya. Oke, saya langsung masuk ke program. Nah, yang pertama yang kemudian saya kasih di sini adalah saya pengen membuat karena nanti LED yang akan kita nyalakan port C, maka saya setting dulu port C-nya. Ya, saya setting port C. Jadi di sini ada port C, saya kasih nilai awal 0x00. Kemudian saya di registernya port C, DDR-C, itu saya kasih code 0xFF. Artinya berarti semua pin di port C itu akan saya jadikan output. Oke. Oke. Nah, lalu di sini saya buat sebuah variabel dengan tipe data unsigned char, namanya DT. Jadi saya buat dulu variabel di sini unsigned char, namanya DT. DT ini nanti yang jadi variabel yang akan kita geser-geser ya. Yang minggu kemarin juga teman-teman udah belajar. Jadi ini yang akan kita geser-geser. Oke. Nah, kemudian saya sudah masuk ya, saya kasih ini deh, saya kasih keterangan di sini ya. Di sini saya setting port C sebagai output. Kemudian di sini saya deklarasi variabel, ya, deklarasi variabel DT. Nah, di sini saya kemudian mulai masuk ke setting interrupt. Karena yang saya gunakan hanya interrupt 0, maka di sini saya kasih keterangan setting int 0. Karena saya akan gunakan interrupt eksternal ke 0 yang masuk di push button sampai. Yang masuk di pin berapa tadi? Pinnya pin D2 ya. Di port D, ya, pin kedua ya, PD2. Oke. Ini saya kasih keterangan deh, biar nggak lupa ya, yaitu port D pin kedua. Oke. Nah, apa yang harus saya setting? Tadi masih ingat ya, 4 buah register. Saya balik dulu lagi ke PDF. Nah, kita harus setting 4 buah register. Register yang mau setting saya setting yang pertama adalah GIFR. Ya. GIFR.
karena saya mau setting dia menjadi 00000010 ya, maka saya harus setting dia menjadi bilangan heksa berapa. Karena kita bingung ya, ini kalau mau nyeting 00000010 gimana? Harus gambar dulu bilangan heksa. Kita manfaatkan aja kalkulator. Ya, jadi kalkulatornya Windows. Mana nih kalkulator? Nah, ini nih kalkulator nih. Share. Nah, jadi gini, teman-teman bisa panggil kalkulator, biasanya kan kita makainya standar atau yang scientific ya. Nah, sekarang kita bisa pakai programmer. Kalkulatornya programmer. Yaitu apa? Kita main aja di biner. Di biner saya maunya 000010. Jadi kalau di biner itu, tapi dia kalau di biner itu harus dari kanan ke kiri. Tadi kan ini kan kalau ini 1 ya. Kalau sekarang 1, 0, 0. Oh, berarti dia 4. Ya, 4. Ini kan kita maunya di sini. Saya share. Ini kan setengah ya. Ini 1 bilangan heksa, 1 bilangan heksa. Karena ini semua 0, 0. Nah, di sini kan saya maunya 0010. Tadi di mana? Oh, sorry. Balik lagi. Stop share. Nah, tadi di sini kan 00, mana nih? 6, 0. 0010. Berarti tadi di kalkulator, nah ini ya, 0010. 0010 itu berapa heksanya? 4. Berarti kita bisa setting begini ke microcontroller, sorry. Ini di microcontrollernya mana? Oh, programnya mana? Nah, ini. Ini kita setting berarti tadi kan settingannya adalah GIFR. Maka GIFR sama dengan 0x40. Karena kita mau setting dia adalah sebuah interrupt, yaitu interrupt 1. GIFR 0x40. Nah, yang kedua itu tadi adalah GICR, kalau nggak salah ya. Share lagi. Ini adalah GIFR udah. Yang kita harus setting itu adalah, oh sorry, tadi itu harusnya kita setting GICR ya. Ya, kita harusnya setting GICR. Sebenarnya sama sih, GICR sama GIFR itu mirip, karena sama-sama kita mau setting di interrupt 0. Berarti keliru saya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Harusnya GICR dulu yang kita setting, biar dia nggak bingung. Share. Balik lagi ke code. Share. Nah, ini berarti nggak apa-apa. Kita juga sudah setting GIFR. Jadi GICR. Nah, uniknya di GICR ini teman-teman harus memasukkan nilai not. Walaupun dia kita setting 0x40, tapi kita harus memasukkan nilai not. Jadi masukinnya gini nih. Gini dulu sama dengan ya. Baru 0x40. Nah, gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ya, kok di mana, di AVR dia harusnya begitu, kalau di ARM nggak ya. Seingat saya nggak pakai beginian. Jadi kalau misalnya GICR, dia harus dikasih kayak tanda garis gitu ya. Harus ada tanda tanda garisnya. Jadi GICR 0x sorry. Oke. GICR 0x40. Di sini udah ya, udah setting. Kemudian di GICR udah, GIFR udah. Tadi apa lagi? Habis GICR, GIFR, kemudian dia adalah MCUCR. Nah, kebetulan kita kan butuhnya setting interrupt 0. Berarti yang kita main-mainin yang ini nih, ya, yang ini. Nah, saya kemudian
menggunakan pendekatan rising edge aja. Rising edge itu artinya sinyalnya tuh rendah dulu, baru ke tinggi. Ya. Jadi inputnya adalah rising edge, rendah dulu baru ke tinggi. Kalau falling edge kan tinggi dulu baru ke rendah. Nah ini nggak rendah dulu baru ke tinggi. Jadi seakan-akan saya tekan apa, begitu kita tekan push button itu kan tadi awalnya kan rendah ya, karena dia kan terhubung dengan ground pinnya. Begitu kita tekan, dia akhirnya terhubung dengan VCC. Jadi yang tadinya 0 jadi naik 5 volt. Jadi logika 0 ke logika 1. Berarti ini harus saya setting 11 00 00 00. Oke. Saya ke kalkulator dulu lah. Kalkulator saya mau settingnya jadi ini sebentar, di CE dulu ya. 11 11 tuh heksanya 3. Berarti di sini di MCUCR ya. Di MCUCR dia saya setting 0x03. 0x03. Oke, MCUCR. Nah, terakhir karena saya kita share lagi yang ini. Karena kita nggak menggunakan interrupt 2, maka di bagian MCUCSR ini ya udah kita nolin aja semua karena kita cuma pakai interrupt 0. Kecuali saya nyeting interrupt 2 gitu ya. Nah, baru saya setting MCUCSR. Maka MCUCSR-nya 0x00. Saya balik lagi ke AVR. MCUCSR 0x00. Oke, selesai sudah ya. Kita udah selesai untuk men-setting ini, men-setting program. Nah, terakhir sebentar, ini GICR kok ke copy paste, oh ya udah nggak apa-apa. Nah, terakhir adalah kita harus kemudian menyuruh si microcontroller ini untuk memberikan kesempatan kita melakukan interrupt. Jadi aslinya AVR itu tidak memberikan kesempatan kita melakukan interrupt. Ya, dia hanya memberikan kesempatan kita untuk mengakses I/O aja. Jadi harus ada perintah bahasa assembly yang kita sisipkan untuk mengaktifkan interrupt itu. Jadi di sini saya kasih nama mengaktifkan atau mengakses interrupt. Mengakses interrupt. Mengakses interrupt. Oke, karena kita mau mengakses interrupt, maka ditambahkan sebuah perintah. Perintahnya adalah crash ASM, sharp ASM, sharp ASM, kemudian buka kurung, tutup kurung, apostrof SEI. Ini artinya perintah assembly yang kemudian bisa digunakan untuk membuka agar kita program ini bisa mengakses hardware interrupt atau flag dan register dari interrupt. Nanti semuanya, termasuk kita pakai timer, counter, apapun, nanti kita selalu pakai ini. Ini artinya berarti perintah-perintah di atasnya ini memerlukan interrupt. Oke. Nah, sekarang kita buat programnya. Tadi program utamanya apa? Program utamanya adalah menggeser pin dari pin 1 yang nyala kan yang 1, kemudian kedua, 3, 4, 7 balik lagi ke 1. Maka kemudian saya akan gunakan karena tadi DT sudah kita setting 1, ini kan saya pakai ini ya. Pakai desimal. Jadi kan heksanya kan atau binarnya kan 1 0 0 0 0 0 0 0. Berarti kita akan gunakan perintah port C sama dengan DT. Berarti port C akan sama dengan DT. Lalu kemudian kita delay. Tadi delaynya saya cepat banget ya. Agak saya kurang lah di sini. Kita delay katakanlah 200 milisecond atau jangan 200 deh, biar kelihatan ya.
biar kelihatan, kita buat per detik aja lah, biar kelihatan nanti proses interrupt-nya. Nah, lalu kemudian setelah itu, setelah ditampilkan, ini kan ditampilkan nilai DT, di delay, kemudian kita geser si DT-nya dengan perintah geser kiri ya. Jadi DT sama dengan DT, geser kiri, 1 bit geser kiri. Nah, oke. Nah, kemudian, ini kan kalau digeser-geser terus, kayak kemarin kan kalau misalnya 1 digeser-geser terus sampai dia satunya di ujung, di most significant bit, di pin 7, maka kalau digeser lagi kan dia ke pin 8, artinya hilang ya si angka satunya itu. Jadi nanti kalau harus kita kasih tambahan, if, jika, oh ya, ini saya bisa pakai perintah di sini nih, kalau mau if. Ini geser ya kalau nggak salah. If-nya di sini. Nah, gitu. Oh, sorry, ini if else. Salah, undo. Ini nih, yang if doang. If sini. Ini terlalu geser, kita geser ke sini aja. Nah, ini kemudian nggak kepake, kita tutup. Oke. Nah, lalu if saya geser kanan, ya. Kalau kemudian nilai DT, ya, jadi DT itu sama dengan 0, kenapa kok disebut DT sama dengan 0? Jadi gini, awalnya kan dia 1, ya. 1 terus kan geser-geser tuh. Jadi awalnya kan nilai 1 di bit paling kanan. Terus habis itu dia geser ke sebelahnya, geser ke sebelahnya. Nah, pas sudah di bit ke-7, ya, itu kan kalau kita baca dari kanan 0000 0001. Dia kalau kita geser lagi, berarti kan tergeser ke bit ke-8, yang itu kan nggak ada. Berarti sekarang nilai DT itu sama dengan 0 gitu loh. Maka kalau dia udah sama dengan 0, tolong DT-nya dibuat jadi, ya, disuruh di sini, tolong dong DT-nya kemudian kita buat jadi 0x01. DT sama dengan 0x01, titik koma. Gitu. Ya, buat aja DT-nya kayak gitu. Nah, inilah program utamanya. Oke, program utamanya. Nah, kemudian jika terjadi interrupt, ya, terjadi interrupt, maka kemudian kan begitu terjadi interrupt harus ada program interrupt-nya, yaitu tadi saya mau menyalakan 4 LED gantian 5 kali. Maka di sebelah manakah kita harus kasih programnya? Nah, programnya, karena ini void main ini dalam bahasa C artinya rutin utama, kita harus bikin subrutin. Jadi ada main rutin dan subrutin. Saya nggak tahu, dulu waktu pemrograman bahasa C sempat diajarin nggak ya? Main rutin, subrutin. Jadi ada subrutin, ada main rutin gitu. Kalau di Python itu semuanya jadi function. Kalau Python ngomongnya function yang utama, kemudian ada sub-sub function atau function-function yang lain yang kemudian bisa saling pakai gitu ya. Maka kemudian di sini saya buat sebuah program, tapi programnya harus di luar void main. Ya. Programnya harus di luar void main, yaitu adalah programnya kita sebut program interrupt. Nah, ini judulnya rada panjang. Pertama kita harus kasih judul dia adalah, ini adalah program untuk interrupt. Interrupt. Pertanyaan kedua, interrupt-nya itu interrupt berapa? External interrupt 0, external interrupt 1, external interrupt 2, atau timer, counter, atau apa. Maka harus dikasih nama. Ngasih namanya harus dikasih kotak dulu. Kita maunya external interrupt 0. Oke. Namanya external interrupt 0. Nah, karena dia ini adalah sebuah rutin, subrutin, maka dia harus tipenya void. Ya. Nah, tipenya void. Void-nya dari mana? Dari external interrupt 0. Jadi, vektor ISR external interrupt 0-nya harus dikeluarin. External int 0 ISR. Karena dia program yang nilai balikannya bukan angka, dikasih tambah void. Itu ilmunya bahasa C ya. Jadi dalam bahasa C itu ada function yang punya nilai balik, function yang hasilnya tuh angka, tambah-tambahan, kurang-kurangan, ekspresi matematik itu kan hasilnya angka. Tapi kalau hasilnya bukan angka, ya hasilnya sebuah data mungkin, atau bukan operasi matematik, itu harus dikasih nama void.
Ya, gitu kan ya dulu waktu belajar bahasa C. Nah, kita kasih kurung buka, kurung tutup. Ya, standar bahasa C, kurung buka, kurung tutup. Oke. Nah, di sini saya buat program, saya buat sebuah variabel namanya RR. Tipe datanya unsigned char lagi. Unsigned char RR. Saya kasih 5. Oke. Lalu kemudian saya panggil perintah while. Nah, while-nya ada di sini nih. Oke, while. Malah kehapus. While. Maksudnya ngapus ini. Nah, oke, lanjut. While, ini isi programnya. Selama RR itu kurang dari 5, ini RR-nya berarti jangan 5 dulu ya. Ini RR-nya harusnya 0 dulu. 0, titik komanya lupa. Nah, oke. Selama RR kurang dari 5, tolong port C sama dengan 0x 0f. Sebagian nyala, sebagian mati. 0x 0f. Kemudian saya delay MS 1 detik. Oke. Lalu kemudian port C itu saya ganti nyalanya jadi 0xF0 gantian yang nyala mati nyala. Saya delay MS 1000 lagi 1 detik. Terus kalau sudah RR-nya saya minta ditambah 1. Jadi gini, ini membuat dia nyala 5 kali. Jadi begitu kita tekan push button, dia kan nanti ke sini. Diawali RR-nya 0. 0 kurang dari 5, ya benar, 0 kurang dari 5. Oh, berarti nyalain 0F, port C-nya nyala setengah 1 detik, kemudian, ini salah lagi, F0 harusnya. Kemudian dia nyala yang setengah yang lain 1 detik. Lalu nilai RR-nya ditambah 1. Sekarang berarti RR-nya sama dengan 1. 1 kurang dari 5? Ya, kurang dari 5. Lakukan program ini lagi. Tambah 1 lagi, jadi 2. 2 kurang dari 5? Lakukan program ini lagi. Sampai ke 4. Ya, sampai ke 4. Begitu 4 ditambah 5. 5 apakah kurang dari 5? Salah, salah. Dia keluar, dia akan kembali ke rutin utama. Oke? Nah, inilah program kita. Ya. Sekarang kita cek. Teman-teman nggak usah stres kalau ada error ya. Karena saya pun kadang kalau bikin program tuh error juga gitu. Saya compile dulu, ada error apa nggak? Tuh, ada error. Kita cek errornya di mana. Must declare in block. Wait a minute. Must declare in block. Salah tulis kah? Unsigned char. Oke, gini. Sama ininya juga ya. Ini kayaknya enaknya di setting di atasnya si deklarasi port. Sini. Harusnya dia yang di pertama. Bentar, saya compile dulu. Nah, no error, betul. Karena ini variabel. Variabel jangan variabel harus didefinisikan yang pertama, jangan kemudian didefinisikan di bawahnya register. Oke. Inilah manjanya bahasa C. harus terstruktur. Saya kasih nama deklarasi variabel. Oke, udah. Saya build. No error. Oke. Saya balik lagi ke sini. Oke. Ini program. Seperti biasa, saya cari ininya ya, hasilnya. Nah, kebetulan ini sudah saya arahkan, yaitu di pertemuan 9 hex dibuat di jam 12.57. Ini di jam 12.57. Oke. Lalu kita open. Ya.
Settingannya udah sama, kita oke. Lalu kita lihat. Nah, yang pertama teman-teman, di sini ada programnya menjalankan led 1 detik, 1 detik. Perhatikan di mana saya ngeklik ya. Saya akan berusaha masukin interrupt di antara D4 atau D5 gitu, biar kelihatan nanti dia baliknya di mana. D4 masuk interrupt. Oke. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, balik lagi ke D4 atau D5. Nah, kenapa dia mulai dari D5? Karena kita kan tadi ngasih interrupt-nya di D4 ya. Jadi waktu dia lagi ngeksekusi D4, kita kasih interrupt, maka kemudian dia akan ingat dia lagi ngeksekusinya di sebelah mana, akan diingat. Dia akan eksekusi program interrupt-nya, lalu kemudian dia akan eksekusi setelah program di mana dia terakhir meninggalkan program utama. Misal di sini, sebentar, ini saya kasih interrupt di D2. Oke, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, munculnya di D3. Nah, benar. Ya. Nah, inilah contoh dari membuat program interrupt. Ya, agak-agak membingungkan mungkin bagi yang belum terbiasa, tapi coba teman-teman coba terus, nanti akan ada udah biasa gitu ya. Oh, tahu. Jadi yang harusnya tuh dilakukan tuh gini kira-kira gitu. Ya. Nah, oke, ini ya materi tentang interrupt. Tenang aja belum ada tugas ya. Saya belum ngasih tugas di pertemuan pertama dan kedua setelah UTS karena teman-teman masih belajar di konsep interrupt. Nanti di timer baru ada tugas ya. Di minggu depan baru kita ada tugas karena untuk eksternal interrupt mungkin masih gampang ya. Tapi untuk timer nanti di timer rada-rada tambah tambah banyak lagi yang harus disetting karena banyak sekali register-register yang harus disetting. Teman-teman bisa nyoba ini dan kalau misalnya teman-teman masih mendapatkan kesulitan dalam mencoba program ini, Pak, kok nggak running gitu, kira-kira ada masalah apa? Oke, kita bisa discuss langsung aja ngechat WA ke saya supaya kita bisa belajar gitu ya, bagaimana kemudian konsep interrupt. Yang jelas interrupt banyak sekali kegunaannya. Tadi kalau misalnya timer, counter, ADC semuanya pakai sistem ini, pakai interrupt, tapi interrupt internal kita pelajari masing-masing. Nah, kalau interrupt eksternal adalah misalnya teman-teman harus mengendalikan sebuah proses dan misal terjadi failure atau kegagalan, maka kalau di-trigger dengan tombol sistemnya akan shutdown misalnya atau akan berhenti atau kemudian akan mencari katakanlah misalnya interrupt juga sering dipakai, saya pernah pakai itu misalnya dalam robot. Jadi misalnya gini, kita ngelihat nih kok robot gerakannya aneh gitu ya, udah diketik satu push button, dimanapun keadaan dia akan kita bawa untuk berhenti pelan-pelan. Gitu. Ya, kita bawa untuk berhenti pelan-pelan. Nah itu juga teknik interrupt. Ya, namanya juga teknik interrupt. Bagaimana kita memanfaatkan interupsi di microcontroller. Baik, saya rasa demikian untuk perkuliahan kita pada hari ini. Silahkan teman-teman coba, saya high recommended banget teman-teman nyoba ya, sekalian memfamiliarkan dengan microcontroller ATmega 32 menggunakan AVR dan juga menggunakan Proteus. Dan bagi teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada project dengan Arduino dan segala macam, nggak apa-apa. Ya, sementara kalau masih bisa dieksekut sebuah aplikasi, kalau masih bisa dieksekut dengan Arduino aja. Tapi kalau misalnya kita butuh aplikasi-aplikasi yang cukup advance, di mana teman-teman tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan Arduino, misal teman-teman mau mengandalkan kemampuan AVR yang low level seperti ini, atau teman-teman beralih ke ARM Cortex, microcontroller ARM Cortex misalnya, produknya STM32 misalnya ya, STM32 dan yang lain-lain. Nah, kemampuan low level programming seperti ini sangat penting ya. Kemampuan kayak gini nih sangat penting dan
saya juga di penelitian mungkin ke depan saya akan pakai microcontroller yang mainnya uh, low level kayak gini. Kecuali dapat microcontroller yang high level, yang bisa high level misalnya, nah baru saya juga pakai yang high level. Jadi saya mulai menghindari penggunaan Arduino karena untuk signal processing agak-agak menyulitkan ya. Minggu depan saya akan cerita. Jadi kenapa kemudian teman-teman harus menguasai timer dan ADC? Karena saya pernah punya masalah dengan Arduino, terutama Arduino IDE, gara-gara masalah timing. Akan saya ceritakan. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih partisipasinya ya di kuliah yang kedua ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.